Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askuri Fai untuk menyampaikan materi bahasa Indonesia. Materi kali ini kita akan membahas mengenai teknik editing. Memang kalau dari silabinya, materi yang 11 adalah cara mengutip. Nah, cara mengutip ini merupakan bagian dari proses editing, sehingga saya masukkan ini sebagai materi pengkayaan ya di aspek editing tulisan. Kenapa kita juga perlu belajar editing? Karena ketika Anda menulis, setelah menulis itulah kita harus melakukan yang namanya proses editing. Karena dua pekerjaan ini memang berbeda, yaitu menulis dan mengedit. Writing and editing. Jadi tentunya prosesnya adalah setelah Anda menulis, baru nanti melakukan proses editing. Nah, kira-kira sebetulnya mengedit itu susah atau gampang sih? Nah, tentunya kalau pertanyaan ini muncul, jawabannya adalah mengedit itu gampang kalau Anda udah biasa menulis. Kenapa? Karena proses mengedit itu akan muncul logika editingnya itu ketika Anda udah sering menulis. Karena tadi ya, secara tidak langsung ketika Anda menulis itu sebetulnya ada yang namanya selection of words misalnya ya. Jadi ada beberapa seleksi yang memang Anda lakukan pada saat menulis, sehingga itu merupakan tadi ya awal dari proses editing ya. Oke. Pertanyaannya apa sih makna editing atau menyunting itu? Nah, tentunya kita akan langsung ke materi gitu ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarminta, makna penyuntingan adalah proses kerja yang berkaitan dengan sebuah benda yang namanya sunting ya, yang namanya sunting. Dalam bahasa Indonesia klasik, tradisional atau Melayu, kata sunting itu merujuk pada sejenis hiasan. Umumnya adalah bunga ya. Hiasan atau bunga itu umumnya diletakkan di belakang daun telinga atau rambut manusia. Nah, itu tentang sunting ya. Jadi, makna penyuntingan dalam ranah bahasa Indonesia klasik adalah kegiatan hias-menghias ya. Mempercantik diri dengan menempatkan bunga atau hiasan sejenis pada rambut atau di belakang daun telinga, sehingga manusia yang berperhiasan itu menarik perhatian publik yang memandang dirinya. Nah, itu kalau kita lihat dari istilah menyunting dari istilah bahasa Indonesia lama ya atau tradisional. Dalam masyarakat berbahasa Inggris, sebagaimana diungkapkan oleh John M. Cole, penyuntingan berarti editing ya. To edit, to prepare an author work and a manuscript, etc. for publication as by selection, annotation, revision, etc. Ya, jadi ini tentunya peristilahan editing menurut bahasa Inggris ya. Jadi intinya adalah mengedit itu tadi ya, proses seleksi, kemudian proses merevisi dan yang lain-lainnya. Nah, tentunya nanti ketika Anda mengedit itu pasti akan mengalami hal seperti itu ya. Jadi ada proses menyeleksi, merevisi dan yang lainnya. Intinya mengedit itu tidak harus mengurangi atau menambah, tapi bisa juga membiarkan, tapi menjadi suatu yang lebih baik begitu ya. Jadi artinya kalaupun ada tadi ya misalnya kekeliruan dalam pemilihan kata atau misalnya kemudian dari aspek penulisan misalnya, ini tentunya bisa diperbaiki pada proses editing. Makanya yang saya bilang tadi bahwa menulis dan mengedit itu pekerjaan yang berbeda. Nah, yang sering terjadi adalah orang itu menulis sambil mengedit. Itulah mengapa akhirnya banyak para penulis pemula itu gagal karena dia biasakan menulis itu sambil mengedit.
Nah, selamanya kalau menulis sambil mengedit itu tentunya hasilnya tidak akan bagus begitu ya. Baik, selanjutnya kita belajar atau mengkaji tentang istilah-istilah ya. Menyunting berarti menyiapkan naskah siap cetak atau siap untuk diterbitkan dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa menyangkut ejaan, diksi, dan struktur. Ya, jadi istilah pertama itu menyunting berarti menyiapkan ya. Jadi saya kan punya penerbit juga namanya Mediamore Karya Optima. Itu hampir setiap bulan saya menerima naskah dari penulis. Ya tugas saya karena sebagai editor ya tentunya mengedit naskah itu sehingga akhirnya menjadi tulisan yang siap cetak gitu ya. Setelah siap cetak berarti ya siap terbit tentunya. Nah, itu yang saya lakukan sebagai editor di penerbit buku. Di lain pihak, karena saya juga punya media online, namanya di sini Anda lihat ya, ada namanya prepost.id. Itu juga sama, setiap hari saya melakukan editing terhadap berita-berita yang masuk. Jadi sebelum berita itu tayang di media online, ya saya harus mengedit dulu supaya ya tentunya tidak keliru ya. Ya ini tentunya sebagai upaya agar berita-berita yang kita muat di media online kita tentunya baik dan benar ya, meskipun terkadang waktu itu sangat tersita ya, jadi terkadang saya tidak sempat mengedit dan itu saya serahkan kepada para wartawannya. Baik ya. Berikutnya istilah lain, mengedit berarti merencanakan dan mengarahkan penerbitan, misalnya di surat kabar, majalah, dan yang lain. Itu yang barusan saya jelaskan ya. Jadi selain menyiapkan untuk diterbitkan menjadi buku, mengedit juga berarti menyiapkan bahan atau berita untuk ditampilkan di media massa. Selanjutnya, penyunting adalah orang yang bertugas menyiapkan naskah siap cetak. Orang yang bertugas mengarahkan penerbitan media cetak ya. Jadi istilah penyunting ya tentunya ada yang menyebut sebagai editor juga gitu ya. Jadi sebagai seorang editor saya juga sekarang ini udah punya sertifikasi profesi. Karena apa? Karena setiap profesi ini kan sekarang harus ada sertifikatnya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga ikut uji kompetensi sebagai seorang editor ya, sehingga saya sekarang mendapatkan sertifikat sebagai editor. Caranya gimana sih? Ya caranya karena kita memang dari penerbit, ya caranya gampang, tinggal kita menyerahkan 3 buku yang pernah kita edit, kemudian kita mengikuti uji kompetensi ya dalam bentuk wawancara, kemudian juga penelitian portofolio dan yang lain-lainnya. Nah, tentunya kalau nanti Anda menjadi editor pun sama ya. Nah, Anda tentunya harus diuji kompetensi sejauh mana Anda mampu menjadi seorang editor ya. Oke. Selanjutnya, ilmu pengetahuan penyuntingan yang lazim digunakan dalam komunitas penerbitan media profesional dan universal dikenal dengan editologi. Jadi editologi adalah sebuah disiplin ilmu yang khusus mempelajari tentang teknik menyunting gitu ya. Jadi sebetulnya ada disiplin ilmu sendiri karena memang ini di luar dari kegiatan jurnalistik atau di luar kegiatan bahasa Indonesia ya, atau pelajaran bahasa Indonesia. Nah, persoalannya kira-kira apa sih sebetulnya yang kita edit ya pada sebuah tulisan yang sedang kita edit? Ada 5 aspek yang tentunya Anda harus edit. Pertama adalah keterbacaan. Kedua, ketaat-asasan ya. Kemudian ketiga tentang kebahasaan. Yang keempat tentang ketelitian fakta, dan yang terakhir adalah kesopanan atau legalitas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang disebut dengan keterbacaan artinya sebuah naskah yang akan kita edit itu harus dilihat dari aspek keterbacaan. Misalnya
penggunaan peristilahannya, sistematika tulisannya, apakah sudah runtut sehingga ketika dibaca itu memang mengalir ya. Kalau ternyata belum, ya kita coba runtutkan atau sistematikan supaya nanti tulisan yang kita edit itu tingkat keterbacaannya lebih baik gitu ya. Kemudian kedua tentang ketaatasasan atau taat asas. Maksudnya apa? Jadi ketika Anda menulis atau ketika Anda mengedit, berarti Anda harus lihat tulisan yang Anda edit. Misalnya begini, tulisan itu menggunakan istilah efektif dan efisien. Itu kan berarti masih menggunakan istilah asing. Nah, ada bahasa Indonesianya ya. Efektif dan efisien itu bahasa Indonesianya sangkil dan mangkus. Ya. Jadi artinya ketika di naskah itu ada efektif dan efisien, ya sudah berarti konsisten, efektif dan efisien. Tapi manakala sudah diganti dengan sangkil dan mangkus, ya berarti seterusnya di naskah itu harus konsisten menggunakan sangkil dan mangkus. Atau istilah lain ya, istilah yang serapan dari bahasa Inggris lah, misalnya action. Action itu kan bahasa Inggrisnya itu kalau dieja A-C-T-I-O-N, action. Tapi ketika menjadi bahasa Indonesia, diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu penulisannya sudah berubah menjadi E-K-S-Y-N, ya, action. Nah, ini yang disebut dengan taat azas. Jadi Anda menggunakan yang mana nih? Kalau menggunakan bahasa Indonesia serapan dari asing, ya tentunya perhatikan soal penulisannya ya, tidak sembarangan. Berikutnya adalah soal kebahasaan. Nah, kebahasaan ini tentunya Anda selama ini sudah belajar ya mengenai Puebi gitu ya. Jadi artinya Anda harus membedakan antara kata depan dan imbuhan gitu ya. Kemudian bagaimana Anda misalnya menggunakan kata-kata yang diulang ya, misalnya kata gara-gara ya. Gara-gara itu sekarang udah berubah menjadi gegara gitu ya. Nah, tentunya perkembangan bahasa dalam aspek kebahasaan ini harus Anda kuasai. Atau misalnya ada istilah-istilah yang sudah berubah, misalnya sekadar, itu untuk menggantikan kata-kata sekedar gitu ya, dan yang lain-lainnya. Jadi intinya di kebahasaan ini Anda harus menguasai soal puebinya. Nah, yang paling menonjol itu biasanya penulis itu ada yang sering sulit membedakan antara kata depan dan imbuhan. Sering kata depan itu digabung, ya. Ada juga sering juga ada yang imbuhan itu dipisah. Nah, ini kesalahan kecil yang sering mewarnai beberapa tulisan yang sering saya edit ya. Oke. Yang keempat adalah ketelitian fakta. Jadi ingat ketika Anda menjadi seorang editor, fakta itu menjadi penting ya untuk diteliti mengenai validitasnya. Kalau memang berupa angka-angka, ya Anda harus perhatikan ya. Kalau itu merupakan hasil penelitian, itu juga harus jelas. Kenapa? Karena buku adalah sumber ilmu. Jadi kalau misalnya nanti naskah yang Anda edit ini ternyata datanya juga ngawur, nah tentunya ilmunya juga ilmu ngawur kan gitu. Ya, logikanya seperti itu. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah kesopanan atau legalitas. Kenapa sih bahasa itu perlu ada kesopanan? Ya karena bahasa ini menyangkut nilai rasa pribadi seorang penulis. Jadi orang yang nilai rasa bahasanya itu katakanlah sopan, ya, tidak tinggi hati, ya, itu biasanya tercermin dari kalimat yang disusunnya, gitu ya. Misalnya ketika Anda menulis kata-kata mati itu hanya untuk binatang, gitu ya. Tapi ketika orang itu gunakan misalnya kata meninggal dunia. Kalau misalnya meninggal itu seorang yang dihormati, Anda mungkin bisa menggunakan dengan istilah tewas atau gugur atau dipanggil sang kuasa dan yang lain-lainnya. Nah, ini tentunya menyangkut eufemisme ya, menyangkut tentang kesopanan berbahasa gitu ya. Sama dengan istilah wanita dan perempuan. Orang mungkin banyak menggunakan kata wanita, padahal yang lebih sopan itu kata perempuan gitu ya, dan yang lain-lainnya. Nah, itulah 5 hal yang memang harus Anda perhatikan ketika Anda melakukan proses editing ya. Sekali lagi, pertama adalah keterbacaan,
kedua adalah ketaat asasan atau taat asas, kemudian soal kebahasaan, kemudian berikutnya adalah ketelitian data, dan terakhir adalah kesopanan atau legalitas. Nah, itulah yang harus Anda perhatikan untuk awal-awal ya. Karena untuk materi editing ini memang ada dua ya. Pertama ini dulu, nanti dilanjutkan dengan latihan ya. Anda coba latihan mengedit dari sebuah tulisan yang saya berikan, sehingga nanti Anda udah terbiasa melakukan proses editing. Intinya, dalam hal menulis itu ada semacam semboyan. Nah, semboyannya sebelum tulisan kita diedit orang, mendingan kita edit sendiri. Dan moto yang kedua adalah mengedit adalah upaya membentuk sesuatu yang baru menjadi sesuatu yang bagus ya. Jadi artinya kalau sudah diedit kemudian tambah jelek, itu berarti sebetulnya bukan mengedit itu ya. Oke. Dan persoalannya mengedit itu tidak hanya sekedar membuang atau menambah, tapi bagaimana merekonstruksi sesuatu atau tulisan yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, begitu ya. Baik, pemirsa sekalian, itulah edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Lain waktu saya akan sambung dengan episode yang kedua ya, tapi masih dalam materi editing. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.